Terus kelompok Pak Jokowi ada, saya sebut nama nggak apa-apa ya, Yang Mulia ya. Ya, terserah. Ya, Rudi Eskamri. Palius, saya juga setuju Presiden threshold jangan 20%, 10% saja. Saya bilang undang-undang dasar malah bisa ditawar-tawar. Emangnya dagang ditawar? Baik, kita mulai. Pemohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 5 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Nama saya Lius Sumkarisma, lahir di Cianjur 11 Oktober 1959, beragama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Keadilan Raya nomor 26 Glodok. Jadi surat pengajuan judicial review sudah saya sampaikan. Mungkin di sini saya hanya membacakan poin-poinnya. Ya, sebelumnya Kenapa? sebentar. Ya, memperkenalkan diri dulu. Ya, Baik, sudah saya- Lius Sumkarisma. Saya panggil Pak Cianjur. Lius ya. Ya, terima kasih Yang Baik, Mulia. Pak Lius tanpa didampingi kuasa hukum, betul? Iya, Ya, sendirian nih. Baik, terima kasih Pak Lius. Perkara yang saudara ajukan itu sudah diregister dan diterima Ya, di terima kepanitraan kasih. mahkamah pada hari Rabu 5 Januari tahun 2022 pada pukul 10. Kita bertiga, majelis panel ini telah membaca dan telah mengerti apa yang Anda maksudkan. Oleh karena itu, pada persidangan ini agendanya ada dua. Yang pertama, Anda membacakan atau menyampaikan pokok-pokok permohonan Anda saja, karena kita sudah baca secara lengkap dan sudah mengerti maksudnya. Jadi yang disampaikan pokok-pokoknya saja. Kemudian agenda yang kedua, majelis panel kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan sesuai dengan kewajiban kita harus memberikan nasihat dalam sidang pendahuluan ini. Masalah nasihat ini akan digunakan atau tidak terserah pada pemohon prinsipal, ya, gitu ya, Pak Lius. Terima kasih majelis. Sekarang saya Yang Mulia. persilahkan untuk Jadi- menyampaikan permohonannya secara singkat karena kita sudah Ya. membaca dan memahami. Silakan. Saya juga pikir begitu Yang Mulia ya, karena semua pasti berkas sudah ada di Yang Mulia. Mungkin hati saya maksudnya apa juga udah ada. Walaupun ini terang-terangan, saya ini bukan orang hukum, kita pedagang di Glodok, nggak begitu paham tentang hukum. Tapi saya baca ini ada temen yang bikinin. Ya. Kalau pakai pengacara bayarnya mahal, tapi saya ngerti, isinya saya cocok. Ini benar isinya. Ya. Nah, kenapa saya mau? Saya tahu orang bilang, Lius, itu udah 13 sampai 15 kali ditolak. Ya, sekarang Karena- aja nanti silahkan Anda menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Pokok-pokoknya aja ya. Ya, Baik. Pokoknya adalah masalah, ini ada kewenangannya, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 yang berbunyi pasal 222 itu nomor- dianggap dibacakan. Udah ya. Ya. Jadi pokoknya ginilah, saya merasa, apalagi saya termasuk korban, gara-gara kemarin 2019, calonnya cuma 2 karena 20%,
Akibatnya kita nih bertarungnya kayak musuhan, Yang Mulia. Ya. Saya ini termasuk korban karena apa? Saya ikut jadi juru kampanye nomor 2, itu ditangkap, masuk ke Polda 2 minggu, dituduh makar. Itu saya merasa benar. Kenapa saya bisa dituduh begitu? Karena pertarungan 2 kelompok ini begini keras. Kenapa bisa 2? Karena saya lihat calonnya nggak ada lagi. Bukan kita nggak mau lihat calon-calon lain. Jadi permusuhannya terlalu tajam. Nah sekarang untuk 2024, sekarang yang ikut kelompok Pak Jokowi itu 82%. 7 partai politik. Yang 2 itu Demokrat sama PKS, nggak cukup. Jadi kalau presiden threshold-nya 20%, ya sama aja Pak Jokowi punya partai-partai ini yang kongsian dah. Siapa yang lu calon, siapa yang lu calon. Nah nanti kita rakyat mau yang bukan dari yang Pak Jokowi yang calonkan dari 7 partai ini, nggak bisa ikut. Terus kelompok Pak Jokowi ada, saya sebut nama nggak apa-apa ya, Yang Mulia ya. Ya terserah. Ya, Rudi S. Kamri. Palius, saya juga setuju presiden threshold jangan 20%, 10% saja. Saya bilang undang-undang dasar mana bisa ditawar-tawar. Emangnya dagang ditawar? Ini undang-undang dasar nggak bisa ditawar. Karena disebutkan Enggak begini, partai Pak politik. Lius, itu latar belakangnya sudah kita mengerti. Tahu ya? Ya, Nah, kemudian jadi kewenangan saya maksudnya mahkamah, ini kemudian kewenangan mahkamah yang diujikan ini Kewenangan- pasal 22, kewenangan 222. kewenangan mahkamah, saya juga lihat di tulisan itu kan memang mahkamah ini berwenang. Ya. Mahkamah lah yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Ya, Dasar oke. 45. Oke, sekarang kedudukan hukumnya, legal standingnya. Legal standing. Anda sebagai Nah, saya apa merasa- mengajukan permohonan ini? Saya sebagai pribadi, Sebagai sebagai perorangan, warga negara oke. Indonesia, perorangan Perorangan warga Indonesia. negara Indonesia ya. Iya, yang dirugikan karena adanya 20% ini yang Ya, tadi saya oke. cerita. Coba kalau calonnya banyak, kita nggak ada permusuhannya nggak begini tajam dan banyak orang bagus bisa ditampilkan. Oke. Kalau legal standing saya nggak berhasil, ya saya rasa terus saya buat apa ikut pemilu? Karena yang berhak milih itu kan saya melalui partai politik peserta pemilu. Yang Mulia, untuk jadi partai politik peserta pemilu itu nggak gampang, syaratnya banyak dan berat. Jadi biarin misalnya nih sekarang nih, ada 10 partai politik yang baru. Biarin, nanti kan yang menentukan menang nggak menangnya kan kita yang punya hak suara. Baik. Jangan dibatasin. Dan dibatasinnya apa? Suara 2019 punya, ini kan udah suara kadaluarsa. Baik, Kalau gitu partai itu menurut baru. Anda begitu. Sekarang itu legal Iya. standingnya. Sekarang pokok permohonannya, positanya. Kenapa Anda Ya, mengatakan pasal 222 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar pasal berapa yang dijadikan batu uji? Ah, itu ada pasalnya tuh. Saya nggak hafal tapi saya udah baca. Itu bagus sekali. Anda menggunakan pasal berapa batu ujinya? Batu ujinya ya itu pasal. Pasal 6 ayat 2, ya kan? Ya betul, Oke. betul. Pasal 6 ayat 2. Terus sekarang Anda Jadi- harus menunjukkan di mana letak pertentangan antara pasal 222 dengan pasal 6 ayat 2. Di mana letak pertentangannya? Pasal 6 ayat 2 kan jelas tidak menyebutkan harus berapa persen. Pokoknya partai politik peserta pemilu mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik. Jadi nggak ada di situ tulis berapa persen. Nah kalau soal peraturan diatur oleh undang-undang, undang-undangnya nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dong. Makanya saya berharap Mahkamah Konstitusi ini yang ini. Tapi saya dibilang Mahkamah Konstitusi udah berapa kali sidang, suasananya lain. Dulu saya juga nggak peduli, pikir ya udahlah penyederhanaan partai, orang bilang ya saya ikutin aja, kita ikut, kita campaign. Tapi efeknya, aduh, sampai sekarang nih majelis yang mulia masih berantem, kampret sama cebong, masih ribut. Walaupun calonnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo udah rukun, kita ini masih asem-aseman, kalau ketemu masih kampret lu. Saya sih nggak pernah mau ngomong orang cebong, nggak suka. Nah, tapi kita lihat kenapa bisa begini.
Oh, karena ini pertarungan terlalu kencang. Tapi kalau misalnya ada 10 calon, putaran kedua kan ada. Putaran kedua tuh udah enak, kongsinya udah fair. Kita rakyat yang lihat dia kemana nih. Calon kita nggak bisa memenuhi suara, kongsi sama partai-partai lain. Kita happy dan jangan matiin loh. Yang mulia, saya sih sedih ya. Orang bikin partai ini mau Indonesia berubah karena anggapnya sekarang udah jelek. Jangan dia nggak dikasih dong hak untuk usung orang terbaiknya. Nah ini yang saya lihat, ini kalau Glodok bilang bocengli loh, nggak adil. Jadi saya minta bener, majelis yang kemarin kalau ditolak oke lah. Tapi kalau yang sekarang, please jangan. Kenapa? Itu 15 orang yang udah ditolak bukan orang kecil dan itu bukan orang per orang, mewakili banyak. Saya juga gini-gini nih bukan sendiri nih. Banyak yang dia bilang, Lius, lu maju Lius. Gua sih nggak berani tuh. Ya nggak berani kan ada yang jawab pikir ngapain. Nggak apa-apa. Dia nggak tahu. Mengajukan begini Pak Lius. Jadi supaya publik tahu, mengajukan judicial review, mengajukan seperti Pak Lius ini nggak masalah berani atau tidak berani. Itu hak warga negara kalau dia punya legal standing. Jadi Saya jangan senang. sampai punya pengertian seperti itu, ya. Saya senang, tapi masyarakat luas yang mulia, pandangannya kan sederhana. Kita ini cari duit udah susah, ngadepin hidup udah susah, ada COVID lagi. Sekarang kok ada partai politik yang dulu nggak setuju, 20% bahkan walk out, sekarang setuju. Ternyata kita lihat, oh dia setuju karena sekarang udah masuk kelompok partai 7 partai yang kongsi sama penguasa. Nah ini yang bikin kita jadi, oh kalau gini ini nggak fair dong. Baik, sekarang kalau begitu, positanya atau pokok permohonannya sudah bisa kita mengerti, tambahan penjelasannya. Sekarang petitumnya apa yang diminta oleh Pak Lius apa sekarang petitumnya Saya minta dikabulkanlah. Permohonan ini kan maksudnya nggak untuk kepentingan kita pribadi. Saya pribadi nggak ada untungnya dikabulkan. Cuma ini buat kepentingan negeri ini, bangsa ini. Ya, tolong. Jadi keren. Ya, sekarang tolong dibacakan petitumnya itu secara lengkap. Waduh, kalau baca lengkap kan permohonannya ada. Saya dibacakan. Ada. Itu harus dibacakan secara lengkap. Syaratnya ya. Petitumnya. Pokok permohonan. Halaman ini 6. Yang halaman mulia, 6. Ini halaman 6 ya, berarti yang udah terakhir. Iya, itu harus dibaca seluruhnya itu, poin D, petitum. Oh ya, petitum. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini bahasa ini saya nggak baca, saya takut salah nih. Ya, ex aequo ex bono. Ya. Nah, terima kasih saya tanda Pak tangan Lius Sungkarisma. Jadi benar-benar nih majelis yang mulia majelis hakim ya. Ini bukan buat kepentingan pribadi-pribadi. Ya. Itu teman-teman yang maju itu pengen ada perubahan dan supaya 2024 ini benar-benar fair. Ya. Nggak ada lagi yang kelelahan yang mesti meninggal, kecapean. Ya, sudah dicatat. Ya, sekarang kita giliran hakim memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan ini. Ya, saya persilahkan Prof. Saldi atau Pak Manan lebih dahulu. Silakan. Pak Manan, ya, silakan. Pak Lius, didengarkan nasihat hakim dalam rangka untuk memperbaiki permohonan ini ya. Oke, saya rekam. Ya, baik. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Prof. Arief. Saya mau nanya dulu dengan pemohon ya, Saudara Lius. Ya, silakan. Ini kan hal-hal yang mau disarankan. Jadi namanya saran ya, boleh diikuti, boleh tidak. Karena kita ikut, saya pasti ikut. Nggak usah ditanggapi dulu ya.
diam Oh, aja nggak dulu, usah. dengar saja. Nanti kalau diminta Oke, oke. ditanggapi baru ditanggapi ya, supaya Oke. lancar komunikasinya. Oke, Nah, oke. kemudian hal-hal nanti apa yang disarankan itu perlu dicatat. Nah, tadi Saudara Lius mengatakan untuk menyusun permohonan ini kan minta bantuan dari teman. Ya. Harusnya juga dia juga nanti yang mungkin bisa membuat perbaikan ini. Jadi Oh, iya. harusnya bisa menjadi pendamping. Tapi karena ini sekarang tidak ada mendampingi, tidak ada ya mendampingin ya, sendiri aja kan? Iya, bayarnya Baik. mahal. Jadi soal mahal kan bisa karena teman. Tadi kan bilang teman. Nah, sekarang saudara sendirilah yang mencatat ya, Saudara Lius ya. Iya. Dicatat Iya, ya. terima kasih. Nah, di kewenangan mahkamah itu ada yang perlu dilengkapi Iya. karena undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sudah ada mengalami Yang baru. perubahan. Nggak usah dulu ditanggapin, Oh, iya, dicatat aja, iya. dicatat ya. Oke. Ya, jadi sudah ada undang-undang perbaikannya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ya. Itu poin 3 di halaman berapa ini? Halaman 1. Nah, itu penambahan. Nanti di poin-poin selanjutnya sebelum poin keempat boleh ditambahkan undang-undang lain ya, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Misalnya di situ juga ada diatur mengenai kewenangan mahkamah. Artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu juga mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kalau mau ditambahkan untuk sempurnanya permohonan ini juga bisa mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbaharui dengan atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu supaya sempurna kewenangan mahkamah. Di poin 4 di halaman 2 itu di sini masih ditulis PMK nomor 6 tahun 2005. Nah, seharusnya karena sudah dirubah maka harus dipedomani PMK nomor 2 tahun 2021. Jadi PMK nomor 6 2005 itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, itu mengenai soal kewenangan mahkamah ya, supaya lebih sempurna permohonannya Pak Lius ini. Ya, terima kasih. Kemudian di kedudukan hukum ya, tadi sudah disebutkan Pak Lius bahwa Pak Lius mengajukan permohonan ini sebagai warga negara ya, warga negara Indonesia. Kemudian di situ juga harus dijelaskan lebih lanjut tentang bahwa saudara itu menyatakan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan hak untuk memilih ya, right to vote itu. Oke, Ya. Pasal 1 angka 34, saya ulangi, pasal 1 angka 34 Undang-Undang 17 2017 sebagai dasarnya. Namun kemudian karena Pak Lius mengatakan sudah ada 13 kali dalam permohonan ini ya, sebenarnya sudah diperbaiki juga, tadi saya dengar ada 15 ya, ada 15 permohonan yang khusus menguji pasal 222 Undang-Undang 7 2017 ini. Nah, ada 15 kali. Tentunya karena ada 15 kali, ini jangan singkat begini mengatakan bahwa saudara boleh mengajukan permohonan ini lagi, karena pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK sudah saudara sebutkan di sini. Demikian juga pasal 42 ayat 2 PMK 6 2005 yang notabene tadi itu kan sudah diganti ya. Jadi nanti PMK itu sudah berubah menjadi pasal 78 ayat 2 PMK nomor 2 2021 ya. Itu nanti yang saudara muatkan di situ. Nah, artinya begini, 15 permohonan itu tentu harus diuraikan sebenarnya supaya kita bisa lihat dasar pengujiannya berbeda atau tidak sesuai dengan pasal 60 dan pasal. Oke, jadi sih harusnya dibuat suatu uraian. Uraian ini bisa berbentuk daftar atau matriks
yang memperlihatkan bahwa ada 15 perkara yang sudah maju ke Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal 222 ini. Setiap perkara misalnya dasar pengujiannya ini ya. Konstitusionalitasnya yang dipermasalahkan juga mengenai ini, sehingga kelihatan bahwa permohonan pemohon ini masih boleh diajukan. Jadi jangan simple kali begini ya. Hanya diajukan terus langsung mengatakan punya legal standing boleh mengajukan kembali. Jadi harus ada uraiannya. Ada perbedaan dasar pengujiannya atau batu uji namanya, atau masalah konstitusionalitas yang dipermasalahkan. Jadi harus terlihat itu jelas sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon ini masih boleh diajukan. Nah, mengenai pokok permohonan itu saudara sudah uraikan ya. Ada pasal 6A, ada pasal 6A Undang-Undang Dasar sebagai batu uji daripada permohonan ini. Itu nanti harus saudara uraikan, karena juga di sini saudara menyinggung perkara nomor 74 2020. Jangan hanya perkara ini, maunya perkara yang lain juga saudara singgung ya, karena saudara melihat bahwa pasal 222 ini tidak hanya mengandung right to be candidate, tetapi juga right to vote ya. Jadi hak memilih juga ada kandungan pasal 22 ini. Nah, itu perlu diuraikan secara lebih mendalam lagi agar itu kelihatan bahwa saudara punya legal standing dan ada hal-hal yang baru mungkin yang bisa diajukan ya. Kalau hanya berdasarkan begini saja tidak kelihatan apa yang baru. Ya, apa yang baru, sehingga ini permohonan Anda ini patut untuk diperhatikan, patut untuk dipertimbangkan. Jadi kalau sama saja dengan perkara-perkara lain, konstitusionalitas Anda sama dengan permasalahan konstitusionalitas yang lama, tentu nanti mahkamah tidak ada alasan merubah pendiriannya. Jadi itu harus diuraikan ya. Dan kemudian dalam kesimpulannya, tapi sebelum kesimpulan ada di poin 26, 27, 28 ini. Nah, ini perlu juga saudara uraikan apa relevansinya saudara mengemukakan bahwa sudah banyak yang meninggal yang dulu mengajukan kedua calon itu hak suaranya sudah meninggal. Nah, apa relevansinya dengan norma pasal 222 ini? Nah, itu juga perlu saudara kemukakan lebih dalam ya, lebih lanjut. Karena apa hubungannya? Banyak orang sudah meninggal. Nah, itu di mana hubungannya dengan pasal 222 itu ya? Nah, kalau di dalam petitum saudara tegas mengatakan pokoknya norma pasal 22 itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, karena bertentangan. Nah, itu. Jadi saya lihat permohonan pemohon ini terlalu ringkas, terlalu singkat karena cuma 6 halaman ya. Ini yang permohonan biasanya yang berapa lihat, halaman yang mulia? Nanti saudara tanggapi ya. Biasanya permohonan itu lebih banyak dari sini. Jadi baru ini yang paling singkat saya lihat permohonan ya. Nah, tapi sudah memenuhi syarat formal sebetulnya. Tinggal mungkin uraian-uraiannya dalam setiap item ataupun bagian-bagian itu yang mungkin lebih diperdalam. Terutama adalah alasan konstitusionalitas yang baru yang harus Anda kemukakan supaya mahkamah dapat nanti mempertimbangkan permohonan saudara ini layak untuk dipertimbangkan, berbeda dengan permohonan-permohonan lain. Barangkali itu aja yang mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Ketua panel Baik. Pak Arief. Terima kasih yang mulia. Pak Lius dicatat ya. Sekarang nasihat dari mohon maaf yang mulia, mohon maaf ya. Tadi saya nggak nyatet nama yang mulia tadi yang Pak kasih yang saran mulia saya. Dr. Manahan MP Sitompul. Dr. Itu ada namanya, itu bisa dilihat itu di depan itu. Di depan beliau ada namanya itu. Nggak kelihatan nih. Oh, kebangetan biasanya kelihatan. Kok ini itu di sini aja bisa kelihatan pakai video itu. pakai video kecil. Oh, oke. Ya. Aduh. Itu Nanti saya cari dah. Yang mulia Dr. Manahan MP Sitompul ya. Oke. Terima kasih banyak. Nasihat Terima yang kasih kedua dari yang mulia Profesor Dr. Saldi Isra. Saya persilahkan, Prof. Terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Pak Anggota Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul. Pak Lius, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak yang mulia Saldi Isra udah lama sering dengar.
Begini Pak, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Nah sekarang saya sedikit saja, 2 saja nasihat saya untuk Bapak. Pertama, di legal standing itu Bapak jelaskan kerugian hak konstitusional yang faktual itu apa. Nah itu belum kelihatan di sini. Jadi kalau tidak ada kerugian, nah itu kan tidak bisa diberikan kepada Bapak, tidak bisa dikabulkan Pak. Nah harus dijelaskan kerugian faktualnya, setidak-tidaknya kerugian potensialnya, itu harus jelas. Itu. Lalu kerugian faktual atau potensial Bapak itu melanggar apa di dalam konstitusi, itu belum disebutkan Pak. Bapak cari nanti pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, kira-kira kerugian yang Bapak jelaskan di dalam legal standing itu kerugian karena ada jaminan dalam pasal apa? Lihat di pasal 28 nanti. Apakah ikut pemerintahan atau apa, kepastian hukum dan segala macamnya. Nah itu Bapak kaitkan dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di pokok permohonan Pak Lius, tolong dijelaskan kepada kami kira-kira mengapa ketentuan pasal 222 ini itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah nanti Pak Lius, termasuk juga yang bantu Bapak bikin permohonan ini, kata Bapak tadi, bisa mempelajari putusan-putusan MK sebelumnya. Kira-kira itu celah apa lagi yang harus ditambah argumentasinya sehingga dasar konstitusional pengujiannya itu menjadi kuat. Tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menegaskan, tolong dong kami dicarikan alasan yang baru. Karena kalau alasan-alasan sebelumnya itu Pak Lius, nah itu sudah diputus oleh mahkamah. Sekarang carikan alasan baru. Nah siapa tahu dengan alasan baru itu nanti permohonan Pak Lius ini dikabulkan. Tapi sebelum sampai ke substansi Pak Lius harus yakinkan kami dulu bahwa Bapak memiliki legal standing dengan cara menentukan atau menguraikan kepada kami kerugian hak konstitusional apa yang Bapak alami. Nah itu harus diuraikan. Jangan diceritakan Pak. Siap. Karena yang akan kami nilai di sini, kalau Bapak ceritakan tadi lisan, mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi nanti dituliskan, ditambahkan di sini. Siap. Ya begitu saja. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Siap. Terima kasih. Ya gitu Pak Lius ya, saran dari Prof. Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya hanya menggarisbawahi, menekankan begini Pak Lius. Ya. Mahkamah itu sudah pernah memutus perkara yang berkaitan dengan pasal 22 itu ada sekitar 15 putusan. 15 putusan itu berkaitan dengan 1. Pemohon tidak punya legal standing. Yang kedua, pokok permohonannya tidak beralasan menurut hukum karena mahkamah mengatakan bahwa presidensial threshold itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, karena itu dalam permohonan ini Pak Lius harus menguraikan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Ya, itu harus berbeda sehingga begini, mahkamah bisa bergeser seperti Pak Lius diberi legal standing. Kemudian yang kedua, di pokok permohonan mahkamah bisa saja kemungkinan bergeser kalau Pak Lius mampu menjelaskan secara komprehensif. Ini loh pasal 222 bertentangan dengan pasal konstitusi. Jadi itu intinya ya. Jadi sekali lagi harus ada uraian yang berbeda mengenai pemberian legal standing. Untuk bisa menguraikan yang berbeda, Pak Lius harus membaca putusan-putusan yang pernah dijatuhkan oleh mahkamah. Kemudian yang kedua, mahkamah bisa bergeser dari pendiriannya yang mengatakan pasal 22 itu tidak bertentangan kalau Pak Lius mampu memberikan argumentasi yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Ya, bisa dimengerti? Ya, mengerti ya, Pak. Baik, ini saran dari kita bertiga. Terima kasih. Ya, supaya Pak Lius mengerti untuk mengubah, memperbaiki atau tidak memperbaiki itu menurut undang-undang itu adalah hak dari pemohon, ya. Perbaiki. Baik, kalau begitu ada lagi yang akan disampaikan Pak Lius? Cukup, cuma waktunya berapa lama ya? Nah ini belum, jangan tergesa-gesa. Oh, sorry. Ya sabar.
Ya. Begini, Pak Lius diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan batas akhir 31 Januari tahun 2020. Cocok. Wah, ya, cocok. Senin Mau Imlek nih. Senin 31 Januari tahun 2022 ya. Perbaikannya supaya paling akhir di tanggal itu, hari itu. Siap, Ya. siap. Tapi kalau sebelumnya sudah bisa, sampaikan, kirim ke kepaniteraan ke mahkamah. Oke. Kemudian berkas perbaikan permohonan, baik hard copy maupun soft copy-nya, minimal harus diterima di mahkamah paling lambat 2 jam sebelum hari sidang ditentukan. Nanti Siap, sidang berikutnya akan diberitahukan melalui kepaniteraan. Ya, Siap, Pak Lius, siap, ya. siap. Sudah bisa dimengerti? Mengerti. Terima Baik. kasih banyak, Yang Mulia. Cukup ya? Cukup. Ya, Cukup. tadi Makasih. Pak Lius mengatakan kenal sama Prof. Saldi. Kalau sama saya kenal nggak, Pak Lius? Kenal. Oh, kenal. Pak Arif juga udah lama. Oke, baik. Udah lama. Pak Manahan juga sudah lama ini. Harus Kalau kenal Pak semua Manahan dong. baru tahu nih. Oh ya, ya sekarang. Biasanya sih. Sekarang ya, kenalan, hebat-hebat sudah lah. kenal ya sama beliau. Kenal. Baik. Kenal. Ada lagi yang akan disampaikan? Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan Yang Mulia Majelis bisa memutus buat kebaikan negeri. Baik. Sebab apa? Abis saya ini masih banyak yang mau majukan. Bahkan saya lihat partai politik, bahkan DPD secara kelembagaan pun sekarang sudah mulai bicara. Karena takut-takut kita ini nggak diterima Oke. legal standing. Iya, baik. Itu. Pak Lius. Ya, terima ya. kasih banget dah. Ini penjelasannya keren. Baik, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.